Pusaka kan taunya orang senjata tajam, kemudian bentuknya yang estetik juga macam. Ini kok bentuknya kok lugu. Ini kan ada sesuatu yang sebenarnya pengen disampaikan melalui simbolisasi pusaka tersebut. Kalau berbenturan dengan senjata yang sama-sama sifatnya bermasalah gitu bisa menghancurkan bumi gitu. Contohnya kayak nuklir. Selamat malam sahabat Java Quantum. Terima kasih pada sahabat kami semuanya dari Sabang sampai Merauke dan Nusantara. Kali ini kita kebetulan sahabat Java Quantum kita ke tempat Pu Amreh Setia Amreh Prasojo. Ini merupakan budayawan, sastrawan, dan ya spiritual dan semuanya di saya sendiri ya walaupun bagaimana tetap mengapresiasi tinggi-tinggi kepada beliau karena apapun yang usaha-usaha beliau untuk selama ini memang luar biasa, bahkan jauh di batas di luar jauh kemampuan saya itu masih sak kuku irenge beliau. Jadi ya ini Pu Amreh, terima kasih karena sudah diizinkan malam hari ini kita sowan ke sini. Mungkin pas sedang ada apa-apa, kita mohon maaf ya Pu, matur nuwun sangat sudah diizinkan ke sini. Pertama-tama sahabat Java Quantum, kami di sini mengucapkan turut berduka cita ya Bu atas tenggelamnya kapal selam Nanggala gitu. Eternal Patrol Nanggala 402 yang akhirnya telah ditemukan di Laut Utara Bali gitu. Itu kami mengucapkan turut berduka cita setinggi-tingginya, sebesar-besarnya untuk para prajurit, para pahlawan pembela bangsa tanah air Ibu Pertiwi. Semoga beliau-beliau semua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga diberi ketabahan, dan mereka semua adalah pahlawan-pahlawan bangsa di masa ini. Semoga semuanya swargi langgeng ya Bu. Amin. Nah, swargi langgeng untuk semua kru kapal selam Nanggala 402. Nah, ini tema pada kesempatan kali ini Pu Amreh, kita mencoba untuk mengenal sejauh mana apa sih makna dari kata, karena ini akan jadi tema kami di Java Quantum tentang pusaka Nusantara Bu. Itu tentang nama agung yang bernama Nanggala ini. Mungkin Pu Amreh akan memperkenalkan diri dulu. Monggo. Terima kasih Mas Indra. Saya Setia Amreh Prasojo. Tadi sudah banyak disampaikan Mas Indra, Empu Indra ini. 2 juta empu ya. Menggembira ini. Ya. Jadi bicara tentang nama besar pusaka-pusaka yang ada di pewayangan kita memang kebanyakan dipakai untuk menamain apa ya istilahnya? Alutsista ya. Alutsista banyak sekali yang mengambil penamaannya dari nama-nama senjata yang kebetulan itu memang populer di kalangan orang-orang Indonesia Nusantara khususnya, apalagi yang sering melihat atau memantau atau mengamati kisah-kisah pewayangan. Kisah-kisah pewayangan. Ya, kisah-kisah pewayangan. Kebetulan yang jauh saya tahu itu pusaka-pusaka di pewayangan yang sering muncul di alutsista kita ada Pasopati, ada Alugoro, ada Nanggala, termasuk juga Nagapasa. Terbaru itu kan diberi nama Nagapasa. Memang pusaka-pusaka ini bagi kita yang hidup di khususnya di tanah Jawa memang menyimpan sebuah harapan besar. Harapan besar ya pusaka. Pusaka-pusaka itu kan dianggap sebagai media untuk
satu, kalau saya melihat sih ketika kita menggunakan nama besar pusaka entah itu Pasupati atau yang lainnya itu harapannya semacam apa ya, menambah pede mungkin ya. Kalau bagi orang awam nambah pede ketika megang nama besar senjata Pasupati. Jadi misal ini yang saya sedikit tangkap ini, pusaka misal Pasupati itu tidak serta-merta untuk perang saja, tapi sifat-sifat dan kesejarahan Pasupati itu yang tadi dikatakan untuk membuat percaya diri, semacam memboster bahwa ini nama besar ini ada pengaruhnya loh untuk sebuah cita-cita seperti itu kah, Bu? Ya, jadi apalagi kita tahu selama ini orang Jawa ini, khususnya Jawa ya, saya bilang Jawa, mungkin di teman-teman Nusantara lain mungkin akan sama halnya juga. Di kita di Nusantara itu kebanyakan khususnya juga di Jawa itu selalu mengkaitkan sesuatu kan dengan simbol budaya kita, budaya simbol semua disimbolkan, disanepankan atau pralambangkan ya. Jadi kadang mungkin ada sebagian teman-teman kita yang memandang pusaka memang sebagai apa namanya, sebagai bagian dari satu kelangenan mungkin, yang kedua sebagai penambah daya magis misalnya, itu berkaitan. Ya itu kan semua orang punya persepsinya masing-masing tentang pusaka. Nah kita mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang pusaka-pusaka tersebut. Setidaknya yang itu sudah populer di dunia pewayangan, sama pusaka-pusaka yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pewayangan yang itu ketika kemudian nanti kita coba untuk telisik lebih jauh, mungkin juga nilai filosofinya akan bisa kita dapat. Kenapa kok misalnya kita bicara Nenggala ini kan sebenarnya pusakanya punya Prabu Baladewa ya. Dalam tradisi Sanskerta kita mengenal sebagai Balaram, jadi kakaknya Wisnu, yang beravatar menjadi Krishna. Padahal sebetulnya kan Balaram ini kan kalau di tradisi Wedik dia adalah sebenarnya penjelmaan dari naga sesa. Jadi Baladewa itu yang rainya merah, pajaknya merah, sing nek di pewayangan itu getak-getak bolak dan tegas itu ya. Itu kalau di kita Balaram atau Baladewa itu digambarkan sosoknya gede, rapi bule. Karena dia berkulit putih. Sementara Krishna ini kan hitam. Tapi di tradisi India Krishna digambarkan berkulit biru. Kalau Baladewa itu atau Balaram berkulit putih. Ingat si avatar Wisnu yang turun ke bumi dan menjadi Krishna ini, pada penjelmaan dia menjadi Krishna kan tetap pusaka utamanya tetap selalu ada di bentuk manifestasi Wisnu kan mesti cakra sudarsananya kan mesti tetap muncul. Tapi beda dengan avatar sebelumnya yang dia menggunakan media panah. Seperti waktu dia menjadi avatar Rama. Bentar Bu, ini menarik sekali di sini. Sampai ini makanya tadi saya bilang Bu Amre, saya kuku irenge, sahabat-sahabat kuantum. Saya memakai motor 100 cc ini langsung MotoGP, gue langsung avatar. Aduh, nek saya yo anune tadi balik lagi ke dasar Bu. Saya memang agak di sininya tinggi sekali berarti. Jadi sebuah pusaka itu misal ini biar menjadi juga ya, kita berbagi kepada sahabat-sahabat kuantum juga. Jadi misal orang memiliki keris beras utah pamor, itu tidak semerta-merta kan kalau orang sekarang itu ngingono demite dan lain sebagainya. Jadi sebuah tadi Bu Amreh mengatakan itu sebuah booster semangat. Beras utah kan perlambang rezeki, jadi biasanya dulunya dimiliki para petani agar giat bekerja, dan akhirnya itulah rasa percaya diri itulah yang nantinya mendatangkan padi yang banyak kan seperti itu. Jadi anggapan sebuah senjata yang dibalut berbagai filosofi akhirnya menjadikan itu sebuah pusaka ya. Mungkin menjadi kelangenan hanya di Nusantara ya yang kelasnya ya wis dinggo perang, di luar di sini bisa disanepankan. Ini Mas Indra, kita juga nggak bisa menutup kemungkinan ketika teman-teman di sana menganggap pusaka-pusaka tersebut sebagai bagian dari nilai spiritual.
Iya, kemudian menganulir itu ya. Jadi tetap ya hebatnya pusaka kita kan iya, bisa dipandang dari segala macam. Dan sah-sah saja. Ketika ada si A memegang keris, kemudian dia menganggap bahwa keris ini ada yoni, ada apa ya, caksunya atau apalah energinya, taksu dan segala macam, itu kan sah. Tapi kita mencoba untuk melihat dari sisi lain. Ya, sisi lain. Tapi itu pun tetap ya, saling terkait dan tidak bisa satu sudut pandang menganulir sudut pandang yang lain. Jadi mau dibilang kan semua itu bentukan dari energi, mungkin dari sebuah pusaka kalau didoakan terus itu kan muncul energi sahabat Java Kuantum. Ketika kita bicara simbolisasi energi ya, ketika kita bicara simbolisasi energi, kenapa kok kemudian diwujudkan dalam bentuk pusaka, misalnya di sini ada bentuk wilahan keris, ada tombak, ada pedang, ada tombak dan yang lainnya, itu kan dengan penamaannya masing-masing. Dan saya yakin dulu-dulunya nenek moyang kita, entah itu dia ada semacam intervensi atau pengaruh akulturasi dari bangsa lain, seperti misalnya kita bicara tentang pewayangan, ada unsur India masuk misalnya. Tadi pusakanya Prabu Baladewa itu ada dua, satu Alugoro yang bentuknya seperti gada, kemudian yang satu Nenggolo, atau kita menanya Nanggala ya. Ini menarik sekali sahabat Java Kuantum. Jadi memang pada saat ini ternyata kita beruntung sekali bertemu Mpu Amreh ini. Jadi Nanggala itu asal katanya dari pusakanya Prabu Baladewa. Jadi nama kapal selam, mohon maaf yang terkena tragedi musibah ini memang dari namanya, penamaannya dari sebuah pusaka dari dunia pewayangan, yaitu Baladewa, bernama yang satu Alugara, yang satu Nanggala. Tadi kita sebelum ke pusaka kita naik avatar itu gimana tuh? Avatar itu saya taunya yang avatar itu terus jadi gimana tuh? Avatar itu apa ya, istilahnya paling mudah itu semacam manifestasi dewa ke bentuk manusia atau bentuk yang lain ketika memang dibutuhkan oleh dunia. Jadi Wisnu itu sudah mencapai pada ada berapa ya sekarang, dasa avatara, 10 avatar. 10 kali avatar. Jadi pertamanya Wisnu. Dari Wisnu dia saya nggak begitu hafal, yang jelas Rama juga ya, jadi Rama. paling mudah dipahami oleh orang sekarang yang tidak begitu paham tentang Wedik. Itu biasanya melihat avatar Wisnu yang paling terkenal ada di Rama. Kemudian ke Wisnu yang zaman Mahabharata itu menjadi Krishna. Di atasnya lagi ada nanti avatar Kuma atau yang pada waktu penceritaan Samudra Mantana, di mana dewa dan Sura dan Asura mengaduk samudra. Wisnu beravatar menjadi kura-kura. Ada Matswa Avatara yang Wisnu menjadi menjelma menjadi ikan yang mendapatkan banjir bumi. Kemudian juga nanti ada menjadi Narasingha. Menarik sekali nih. Setiap avatar itu memiliki riwayat kehidupannya dan nanti berputar kembali, ada fungsinya. Nah, ketika kita mengenal senjata Alugoro dan Nanggala ini kan karena pas waktu avatar Wisnu menjadi Krishna. Avatar Wisnu menjadi Krishna. Lah kok Baladewa? Baladewa turun ikut mendampingi Wisnu, karena Baladewa di sini waktu menjadi Wisnu menjadi avatar Krishna, Baladewa itu mengikuti dia sebagai sosok kakaknya Krishna. Secara biologis yang dilahirkan itu menjadi kakak biologisnya Krishna. Padahal sebetulnya dia juga avatar. Avatarnya siapa? Avatarnya Nagasesa. Nagasesa itu naga yang menjadi tempat peraduannya Wisnu ketika yang dipakai untuk ngaduk. Bukan, itu Basuki. Itu Basuki. Lagi. Jadi Nagasesa itu adalah naga yang tempat di mana Wisnu ketika di Wisnu Loka menjadi kasur dan yang melindungi dia. Jadi naga ada kobra yang berkepala banyak itu, yang kemudian di bawahnya Wisnu sedang duduk dan seperti ini. Ya pernah lihat. Jadi itu Nagasesa yang menjadi Baladewa. Ya, dia turun untuk mendampingi Wisnu di avatar dia yang menjadi Krishna, menjadi Balaram. Balaram artinya di sana Balaram, di tempat kita kemudian dikenal sebagai Baladewa.
Baladewa, sahabat Java Quantum. Sampai di sini kita poinnya ke Baladewa. Artinya tadi sempat saya sedikit dapat informasi bala itu kan tentara, para dewa atau bagaimana? Bala dalam konteks Sanskerta banyak arti. Bala bisa berarti kuat, bala bisa berarti anak, bala bisa berarti yang seperti yang ada, tergantung ketika kita melihat konteks tulisannya seperti apa. Bala panjang dan bala itu maksudnya banyak di sini. Balaram itu sebagai kekuatan. Ram ya mungkin ada hubungannya dengan Rama waktu dulu, sehingga karena avatar Wisnu juga dulu menjadi Rama, dan di Rama dulu ada pendampingnya namanya Hanuman, si Kerasakti itu. Di masa avatar Wisnu yang menjadi Krishna, maka pendampingnya adalah Balaram. Makanya ketika terjadi perang Bharatayuddha Mahabharata itu kan Balaram diungsikan, tidak boleh ikut campur di urusan perang Mahabharata, karena memang bukan konteksnya. Kan di situ adalah sebenarnya fungsi dari turunnya Wisnu menjadi Krishna untuk menyelesaikan. Jadi Baladewa ini, Balaram ini lebih ke tidak mau ikut ya, beliau netral. Dan sebenarnya nggak akan netral, awalnya nggak netral. Awalnya gimana caranya supaya dia nggak ikut-ikut. Iya. Berarti senjatanya tidak terpakai. Diungsikan. Diungsikan ke Grojogan Sewu kalau di kisah pewayangan Jawa, disuruh bertapa di situ. Begitu perang sudah selesai baru dibangunkan. Oh, si Baladewa. Nah, anak ketapan nek saya lihat itu Baladewa wajah swanger bermahkota. Dan di versi Sanskerta, versi Vediknya, versi Indianya pun sama, dia keras. Banyak keras. Nah, di sini kemudian yang menjadi menarik adalah ketika sosok Baladewa atau Balaram ini mempunyai dua pusaka, yang satu gada. Nah, itu kenapa Alu gada. Goro itu wujudnya gada. Kayak nek mohon maaf yang dibawa para itu Dwarapala sama itu tapi itu kan satu wajah ya. Kalau ini depan belakang godo, jadi semacam alu, kayak alu ini tuh. Nggih, tadi dia sini bundu. Oh, gitu. Sahabat Java Quantum, ini salah satu senjata utama Baladewa adalah alu goro. Dan itu juga menjadi penamaan alutsista kita juga tadi. Jadi nama apa? Saya kurang kapal selam kita ada yang namanya. Ada namanya Alugara. Oh, iya. Baru toh Mas. Wah, ngikuti juga Mas. Yang saya tahu ada Nenggolo, ada Alugoro, ada Nagapasa ya, yang terakhir yang Nagapasa paling baru 40 berapa itu? 404 atau berapa yang sudah dimuseumkan kan di Surabaya itu kan ya Pasopati karena tua kapalnya. Pasopati ya sudah tua. Sudah memang saatnya untuk di Pasopati kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek teman-teman. Iya. Kalau yang Pasopati ini senjatanya milik Arjuna. Jadi saya sahabat Java Quantum, jadi senjatanya Baladewa itu ada dua nama yang dipakai untuk menamai sebuah kapal perangnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Konon pusaka-pusaka itu dulu kalau di cerita pewayangan atau cerita yang ada hubungannya dengan Mahabharata di India sana, dua pusaka ini juga pemberian dari Dewa Brahma. Dewa pencipta diberikan langsung kepada, termasuk Brahmastra. Jadi senjata yang termasuk kayak Brahmastra gitu. Brahmastya. Ketika dia digunakan sekali, kalau berbenturan dengan senjata yang sama-sama sifatnya Brahmastra kayak gitu, bisa menghancurkan bumi gitu. Efeknya kayak nuklir. Ini sampai merinding. Jadi itu dua senjata yang diberikan Dewa Brahma kepada Baladewa itu sebuah senjata Brahmastya. Itu Brahmastra. Cedet ilat saya jadi itu senjata utama senjata dewa yang jangan sampai ya kalau ketemu. Kalau digunakan dan saling bertemu antara itu bisa jadi sebuah seperti ledakan nuklir seperti itu sahabat sama. Terus yang lucu gini Mas Indra. Tadi Alugoro ya, kita mengetahui Alugoro itu seperti alu untuk nutul itu ya. Di sana untuk ulak-walik. Nah, si Nanggala ini Nanggala ada yang nyebut Nanggala. Dalam Sanskertanya malah Langgala. Ya, Langala, Nanggala. Itu hanya berbeda pengucapan tapi satu. Dan yang menarik adalah bentuk Nanggala ini, kalau kita lihat dari versi Mahabharata yang di India, itu bentuknya kayak lukune dewe, luku sawah itu loh.
Bajak. Bajak. Ini untuk digeret sapi itu. Betul. Bentuknya adalah bajak. Oh. Nah, ini kalau misalnya mau ditelusuri lagi secara filosofi kan ada hubungannya dengan pertanian, ada hubungannya karena ketika saya cek alat seperti itu untuk nyonggrokin pohon atau untuk panen, harvest panen di kebun kan pakai bajak seperti itu. Nah, itu kan yang menarik, kenapa Balaram yang orangnya keras seperti itu kok malah pusakanya ada hubungannya dengan pertanian. Oh gitu. Ini kan sebenarnya udah lebih anu kan keren. Iki perlu dikletek pirang lapis kulit. Iya. Jadi Jadi seorang sekedar bentuk pusaka kok. Pusaka kan taunya orang senjata tajam, kemudian bentuknya yang estetik dan gak macam. Ini kok bentuknya kok lugu. Ini kan ada sesuatu yang sebenarnya pengen disampaikan melalui simbolisasi pusaka tersebut. Dari Baladewa yang sesosok kesatria yang keras, tegas, lantang. Kok senjatanya yang satu Alugoro, yang satu Nenggala. Ya, yang versi India sama yang senjata Nanggala yang sudah versi Jawa itu agak sedikit perbedaan sih memang. Kalau mau betul-betul bentuknya yang seperti luku atau bajak itu yang masih dibawa oleh Balaram yang versi India. Kalau di Indonesia di pewayangan sudah ke senjata ya. Adil lancip ke atas, kemudian ini nekuk kayak pancing gitu. Oh, jadi kayak ini untuk sebuah kayak panah, tapi dia segitiganya satu. Ya, ada kaitnya satu. Oh, seperti itu. Nanggala. Yuk kayak bentuk kapal selam ya, nek di logika kapal selam. Ini ya sedikit lah ya. Sudah kadok. Jadi sahabat Java Quantum, kita tadi sudah diberikan pembuka, walaupun pembuka wah jenis kok MotoGP tenan, maksudnya MotoGP apa-apane jan saya saja nyaute kudu tolong diulang Bu karena ini memang bahasa yang luar biasa mengenai senjata-senjata yang ada di pewayangan tadi ya Bu ya. Ini kita karena gini Mas Indra, kalau nggak kemudian kita giring ke satu ini nanti khawatirnya pemahamannya jadi cuma kunci di situ, kunci kita nggak. Jadi tetap harus satu ngomong ke satu objek itu harus ya paling tidak tahu latar belakangnya. Tidak kekunci pada satu pemahaman. Terakhir itu Baladewa yang seorang tegas, keras, berbicara lantang, yo hoi sopo aku Baladewa. Seperti itu pun kok senjatanya kok luku, kok senjatanya kok itu pasti ada filosofi yang diberikan kepada sang empu yang memberikan imajinasi luar biasa. Kenapa? Kalau dalam kajian sastra itu sebenarnya masuknya ke semiotik ya. Semiotika di mana sebuah cerita pos Mahabharata itu kan kalau kita kupas secara tuntas, termasuk kenapa kok tokoh ini menggunakan ini, tokoh ini menggunakan ini, kan sebenarnya itu tadi penggambaran. Mahabharata ini kan perang besar ya. Iya. Perang besar di mana semua tumpes tapis, nek cara diri kan tumpes tapis. Luluh lantas semua. Nek cara cerita di Mahabharata yang beredar di televisi itu kan seolah-olah menjadi apa namanya? Pakobongan pukul meneh. Merestah. Jadi Mahabharata Brontoyuda ya. Iya, kalau Brontoyuda itu restart sistem, restart bukan hanya klik kanan refresh ya, tapi itu restart. Betul restart peradaban. Makanya ketika kemudian nanti pada waktu perang itu, meskipun itu sifatnya adalah merestart atau menghabiskan sebuah generasi, tapi tidak serta-merta menggunakan cara yang tadi misalnya langsung Wisnu sendiri sebagai Krishna dengan cakra sudarsana saja sudah rampung satu hari. Jadi kita dengan Nenggolonya sudah bahkan perang Brontoyuda itu menginspirasi perang zaman sekarang loh Mas Anu. Perang zaman sekarang misalnya yang terjadi itu kan ada aturannya. Kalau sedang ada terjun payung itu tidak boleh ditembak, itu ada hukum perang di dunia ini. Dan kayak Brontoyuda itu kalau matahari terbenam sudah walaupun sudah ditarik senjatanya seperti habis dilepas dilorot lagi. Ada seninya perang lah, mengupas yang tadi tentang Alugara dan Nenggala yang merupakan Brahmastra itu merupakan senjata utama yang diberikan oleh
Dewa Brahma itu kalau dicolke ke pertama langsung seperti kalau sekarang ada perang langsung nuklir itu enggak. Di situ ada aturan-aturan enggak asik ceritanya nanti Brontoyudonya. Restartnya enggak asik kayak anak komputer langsung digebuk wis kayak tuku anyar. Seperti itu harus ada prosesnya. Kalau komputer mau di-restart nggak perlu digebuk hancur beli baru, tapi di-restart pun kan untuk menghargai proses. Wisnu sebagai menjadi avatar si Krishna pun dia merelakan ketika perang Bratayuda atau Mahabharata terjadi perang Bratayuda itu merelakan dia berjanji bahkan untuk tidak mengeluarkan senjata cakranya. Oh iya. Untuk maju perang dia cukup orang menjadi apa jenenge kusirnya Arjuna. Iya. Itu saja. Dan pasukan Narayaninya malah dipek sama Duryodhana. Oh jadi nek yo nganti catur we dilakoni ya Bu. Jadi untuk sebuah itulah proses kehidupan. Jadi setiap karakter juga tokoh dipersilahkan Arjuna memunculkan ketokohannya, dipersilahkan Angga karena memunculkan peristiwa ketokohannya. Jadi karena kalau tidak saling berperang itu maka perang itu nggak terjadi dan itu akan mengganggu siklus ritus dari ritus kesatria yang harus mengadakan yatnya Yuda atau termasuk orang kesatria kan harus mengadakan yatnya Yuda. Iki aku terinspirasi sekali loh Bu sama cerita jenengan itu, bukan hanya mendengar tapi koyo tersetrum tenan. Dan itu makanya nanti ketika Baladewa Wisnu yang biasanya dia pakai senjata panah atau senjata yang lain kok tiba-tiba ketika masih jadi Krishna malah lebih otentik apa yang dibawa dan sering muncul di sosok Krishna itu kan malah suling. Oh iya, kenapa Bu? Suling itu kan menggambarkan sosok anak-anak gembala di sawah, gembala sapi atau apalah, menenangkan. Sementara Balaramnya sendiri malah membuat senjata yang sifatnya lugu untuk mengolah tanah dan gelak macam ini kan sebenarnya ada sanepan yang kalau kita bisa membedah dan memahaminya kan itu elok banget. Jadi intinya agraris itu jadi cocok sekali nek di Nusantara yang agraris nih punya. Jadi memang ambok saiki kaya ngopo bentuke tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa peradaban kita melewati fase pertanian, bahkan sekarang masih menjadi ujung tombak kehidupan masyarakat Nusantara. Nah, jadi kita langsung saja ke senjata yang Baladewa di India ini berupa seperti sebuah luku, lalu di Jawa ada sedikit perbedaan seperti panah yang ada kaitnya, ujung tombak berkait. Itu silakan Bu diwedar ke sahabat Java Quantum semua. Sebenarnya Nanggala dulu pas Baladewa itu gimana karakteristiknya Nanggala itu sendiri? Sejauh yang saya amati ya, untuk kisah Mahabharata yang ada di versi India, meskipun itu senjata adalah senjata pemberian Brahma, tapi untuk digunakan secara optimal sepertinya memang saya belum pernah. Berarti mungkin pernah digunakan tapi di sesi cerita yang mana saya kurang. Tuh, ini mohon maaf angin datang bisa Mas Janu, tapi nggak usah disut lah. Ini tiba-tiba, waduh, Mas Janu dapat hadiah Mas Janu, ser gitu tadi. Ini memang apa tuh ini? Ini ketepeng. Nah, ketepeng lumayan penanggungan banyu akuarium. Iya, beliau ini untuk membersihkan apa? Biar ikan-ikan nggak kena kutu. Dan waduh. Saya kemarin nyari-nyari ternyata dapat dari sini. Nyari-nyari datang pas ngomongin Nanggala ini tadi langsung ser gitu. Akhirnya sudah mulai hilang. Mulai hilang lagi saat ngomongin Nanggala ya. Ini memang di kediaman nama besar pusaka nama besar, dan semua prajurit yang gugur tetap kita luar biasa, perjuangan luar biasa, tetap luar biasa dan gugur sebagai pahlawan ya Bu ya, gugur sebagai pahlawan bangsa. Dan meskipun di sisi lain kita bersedih karena ketinggal mereka, tapi ada sisi bangga. Perjuangannya luar biasa, saya sampai merinding. Teman-teman yang ada di Nanggala seolah Swarga Langgeng betul. Swarga Langgeng. Keluarga yang ditinggalkan betul-betul bisa tabah, bisa kemudian melanjutkan perjuangan dari teman-teman kita yang sudah kemarin
mungkin tadi ya diberitakan sudah on eternal patrol ya. Iya. Ya, sudah bertugas untuk selamanya. Bertugas untuk selamanya. Dan itu sudah lulus. Itu perjuangan dan luar biasa kok. Ini saya merinding Bu, udah angin besar ya ini. Bumi Pertiwi, Bu Pertiwi berkabung juga atas wafatnya para prajurit yang kebetulan tadi sebuah nama dari kapal selam itu Nanggala yang. Dan kalau sampai kemudian besoknya, kemudian generasi-generasi kita kok tidak melihat perjuangan-perjuangan yang seperti ini tuh, waduh, rasanya man sekali. Kita negara besar, ada beberapa kusuma bangsa kita yang demi tugas dan segala macam akhirnya merelakan tidak kembali ke keluarganya. Kita harusnya menjadi lebih semangat lagi untuk membangun bangsa ini supaya lebih menjadi bangsa yang bisa diturunkan ke anak cucu sebagai bangsa besar, bukan bangsa yang ngecek-ngecek. Bangsa Nusantara memang bangsa yang sudah terbukti mempunyai rekam jejak yang luar biasa. Peradaban demi peradaban kita saksikan dengan pikir, dengan rasa, dengan bukti yang sudah ada. Setiap kita melakukan liputan seperti ini, tak henti-hentinya kami semua mengucapkan kebanggaan kepada bangsa Nusantara. Intinya secara fisik para prajurit telah gugur, tapi semangatnya jangan sampai padam. Inilah kesatria-kesatria Nusantara kita. Kapal selam Nanggala 402 secara fisik sudah hancur di dalam perairan, tapi semangat dan filosofi senjata yang merupakan pusaka hebat seorang kesatria yang bernama Baladewa masih menggema di benak sanubari generasi masyarakat Nusantara. Pesan kepada para milenial adalah apa pesannya? Jadi luar biasa. Saya sampai bingung betapa tadi terkejut. Jadi ternyata Nanggala mempunyai segi filosofi sedalam itu. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya, teman-teman milenial, please tolong deh hargai apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita sama nenek moyang, founding father kita, apa istilahnya, negara ini sudah dibangun dengan seperti ini. Marilah kita jangan kemudian menganggap sejarah kita dianggap sejarah yang terbelakang dan apa yang sudah kalau teman-teman nanti milenial mengulik lagi tentang satu alusista kita, kemudian nama-nama kesatuan semua juga dari bahasa-bahasa lama ya. Jadi pengen seolah-olah pengen dulu kita dulu. Ya, jadi untuk sahabat milenial kenalilah dulu apa tokoh namanya, dikasih alasan Bayangkara, kasih nama itu nanti paksa ada Tanhana, Witna, Tansirna misalnya. Percaya deh nanti akan jatuh cinta sendiri. Wah, seperti itu luar biasa, saya pada contohnya yang kering semangatnya luar biasa. Pasukan kata itu kan luar biasa ya. Salah satunya yang menggunakan moto Tanhana Witna Tansirna. Ini kan Tanhana Witna Tansirna. Artinya Bu? Artinya secara umum tidak ada satu halangan pun yang tidak bisa teratasi. Itu semangat luar biasa ini. Jadi kondisi apapun kita bisa terjang. Tanhana Witna Tansirna. Sahabat-sahabat kuantum, sahabat milenial, ini tentunya kita untuk milenial dulu ya. Masih banyak judul-judul dan nama-nama yang indah itu. Kalian bisa berekspresi, kenali, mengekspresikan, berkarya lewat itu semua. Itulah ciri khas Nusantara bangsa kita. Maka kelak akan menemukan sesuatu yang mungkin menjadi daya tarik orang-orang nanti di dunia. Tambah juga buat teman-teman di sana ya, nanti mungkin Mas Indra akan membuat konten lagi yang lebih spesifik. Artinya apa yang saya sampaikan belum ada seberapanya, sebetulnya tentang cerita Balara, tentang Nanggala dan segala macam, itu masih ada sesi lain mungkin yang akan lebih menarik loh nanti ini. Tapi saya ini melayang-layang tadi Bu, diceritain. Mungkin kalau nggak terlalu over gini saya udah ngambang-ngambang nih diceritain. Itu bisa lebih apalagi sampai kita buka nanti kisah-kisah di Wedic Mahabharata, entah itu yang sudah sampai ke Jawa, ada di Parwa-Parwa Mahabharata Kakawin kita. Wah itu wow.
Dan salah satunya tadi dari sekian puluh ribu nama itu salah satunya Nanggala tadi sebagai senjata bala dewa yang akhirnya diberikan tahta nama itu kepada sebuah kapal selam buatan Jerman yang diberi nama Nanggala 402. Betapa kuat, betapa sudah setia mengarungi NKRI selama puluhan tahun. Semangat. Dan kadang kita nggak tahu loh selama ini Nanggala itu menjaga Nusantara seperti lah, kita kan taunya ngetke senja neng laut, moto-moto ombak. Keberadaan teman-teman yang ada di Nanggala itu sendiri sudah membuat Nusantara kita nyaman, aman, leres. Jadi sedemikian hebatnya mereka para prajurit sudah berjuang di kedalaman seperti itu. Mereka menjaga kita tetap senang, menjaga kita tidur senang, kita bisa ke angkringan ngobrol, itu sambung sinambung ya karena pejuang-pejuang para prajurit yang luar biasa. Dengan senyap, kita tidak tahu mereka tidak butuh untuk diekspos setiap hari, tapi perjuangannya luar biasa. Ada saran apa ya? Ada satu kalimat penutup mungkin untuk kesimpulan ya. Ini tadi untuk generasi milenial, sekarang untuk masyarakat yang secara umum kembali lagi ke tadi ya Mas Indra, saya selaku salah satu warga negara Republik Indonesia, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap tragedi yang menimpa negara kita. Tapi saya percaya yang pertama, mereka semua menjadi kusuma bangsa yang akan dikenang oleh generasi-generasi kita yang akan datang, dan semangat mereka yang harus kita tetap pegang. Jangan sampai kemudian karena kita mendapatkan tragedi kemudian kita terus berlalu-lalu dalam kesedihan, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap tetap melanjutkan perjuangan teman-teman atau prajurit-prajurit kita yang sudah. Berarti apapun kesedihan, apapun berbelasungkawa kita harus tetap sedih. Tapi kita juga percaya itu semua terjadi karena garis Tuhan Yang Maha Esa. Yang terpenting sekarang kita bagaimana kita melanjutkan perjuangan semangat prajurit, tentunya dengan peran kita masing-masing. Bagi yang masyarakat, silakan semangat dengan karya-karya Anda semua. Bagi generasi milenial, kenalilah apa yang sudah ditanamkan di bumi Nusantara ini. Sekiranya begitu Mas Amrih. Betul. Matur nuwun sekali, ini luar biasa. Sudah kita datang ke tempat Bu Amrih ini, kita mendapatkan pengetahuan tentang arti sebuah nama yang bernama Nanggala. Demikian sahabat Java Quantum. Pastinya kami Mas Antonius Januaryono, saya sendiri berterima kasih kepada Bu Amrih. Ini merupakan kemarin ini sebagai ketua Kongres Aksara Jawa dan waduh, nanti bisa ratusan konten ini bersama Mas Amrih, Bu Amrih ini, tapi ya kalau beliau bersedia nggih. Matur nuwun sekali sahabat Java Quantum. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak kami, dan tentunya mohon untuk dukungan like dan subscribe-nya. Syukur-syukur mau ngomen banyak kurang apapun silahkan dikomentari kami untuk pengembangan ke depan, bagaimana kami mengemas. Tentunya cita-cita kami hanyalah untuk satu, yaitu Nusantara Jaya. Terima kasih semuanya, salam budaya, salam Java Quantum, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.